kita. Haleluya. Amin. Dunia boleh kacau, tetapi kita anak Tuhan tetap fokus kepada Tuhan. Karena roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Kita akan lanjutkan memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Rasakan Allah di tempat ini. Kalau gerakan Allah di tempat ini, mari sukacita dalam Tuhan. Haleluya. Yang percaya kita orang kaya, mari lambaikan tangan kepada Tuhan. Kalau semua organ kita masih berfungsi sampai saat ini, kita adalah orang kaya. Haleluya. Kalau orang Amerika baru mencapai ke bulan, kita sudah sampai di matahari. Ya sudah pernah ke matahari siapa? Matahari kita udah injak-injak. Matahari pun kita sudah injak-injak. Haleluya. Puji nama Tuhan, bersukacita terus dalam Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan, sebab Dia adalah pemelihara kehidupan kita. Sebagai pemberitahuan, Gereja GB Live tidak mengedarkan kolektan. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingin memberikan, menabur dalam pekerjaan Tuhan, mari berikan lewat kotak yang sudah tersedia di lantai pertama. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Kita persiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Roh Kudus hadir tempat ini. Haleluya. Mari kita pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang terdahsyat dalam hidup kami, Bapa. Engkau adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami, Tuhan. Apalah artinya hidup kami tanpa Engkau? Kami menjadi kuat oleh karena Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menopang perjalanan kami. Engkau membawa kami untuk kami sampai kepada maksud dan rencana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau Kau lah hiburku, penolongku.
melihat kebaikan Tuhan. Bukankah Tuhan telah berjanji kepada kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Kita adalah umat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Jangan pernah merasa jauh daripada Tuhan. Hidupkan rohmu itu, karena roh itu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Pagi ini kau datang dengan sakit penyakit, mari taruhkan imanmu kepada Tuhan, karena Dialah Allah penyembuh bagi kita. Obatnya bisa mengobati saja, tetapi sesungguhnya kesembuhan itu berasal daripada Tuhan. Amin. Jika rohmu ada bersama Tuhan, kekuatan itu mengalir dalam kehidupan kita. Mari rasakan lawatannya. Bahkan masalahmu, fokus kepada Tuhan. Carilah Sang Pemberi mujizat itu, carilah Sang Pemberi berkat itu. Dia adalah Tuhan Allah kita yang kita sembah. Dia adalah Allah yang hidup. Haleluya. Dia tak pernah mengingkari janjinya. Janjinya ya dan amin. Haleluya. Dia pasti akan menolong kita. Dia pasti akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Haleluya. Jangan pernah khawatir akan hari hidup. Sudah ribuan tahun Dia Allah yang telah berfirman, Dia akan menepati janjinya dalam kehidupan kita. Alirkan kesembuhanmu saat ini Tuhan Yesus. Oh luar biasa. Yes, yes, rasakan kebaikan, rasakan kebaikan. Oh ya 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 ya, rasakan. Kalau kita fokus kepada masalah, maka muncul lagi masalah baru. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Mengalir di dalam roh, mengalir dalam roh. Haleluya. Hadirat Tuhan, kami di tempat ini yang kotor. Inilah kami umat-Mu yang terima kasih. Haleluya. Ya ya ya, setiap pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa. Karena ketika kami tidak sanggup, Allah Roh Kudus itu turun tangan akan menyelesaikan setiap persoalan. Terima kasih. Tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan jika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Buka hati kita terlebih kepada firman-Nya. Firman itu ya dan amin. Disampaikannya firman-Nya, kuasa Tuhan mengalir saat ini. Haleluya. Urapan kuasa mengalir kepada hamba yang menyampaikan firman Bapa firman. Berikan kemajuan kepada hamba
kasih Bapa. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, melawat, menjamah, bahkan memperbaharui setiap kami. Yang lemah sudah dikuatkan, yang letih lesu beban berat Tuhan sudah berikan kelegaan, yang kekurangan Tuhan sudah berkati. Bahkan mereka yang goyah imannya Tuhan sudah teguhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi urapi kami Roh Kudus, buat kami mengerti, dan bukan hanya mengerti tapi melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biar hati Tuhan disenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang begitu luar biasa sudah mengantar kita untuk memuji menyembah Tuhan. Senang sekali saya boleh berada kembali di tengah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya melihat ada beberapa wajah baru, ya, tapi ada beberapa yang masih juga tetap setia di gereja. Puji Tuhan. Ya, tadi saya sempat terpesona juga ngelihat penampilan saya di profil. Saya lagi ingat-ingat gitu, ini ada di mana ya waktu itu dengan kostum seperti itu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk tim multimedia yang sudah mempersiapkan dengan luar biasa. Yang kedua, saya sangat bersyukur melihat anak sulung Pastor Junianto, Misha ya, yang sudah mulai terlibat dalam Misyana, yang sudah mulai terlibat dalam pelayanan. Puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Puji Tuhan. Saya percaya Pak Pastor Junianto sudah mempersiapkan juga generasi berikutnya untuk ambil bagian dalam pelayanan. Baik, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, kita akan bicara tentang pribadi Roh Kudus ya. Beberapa waktu lalu kita banyak berbicara tentang pribadi Yesus. Nah, sekarang kita bicara tentang pribadi Roh Kudus. Bagaimana kita mengenal Dia sebagai Tuhan, atau pribadi yang ketiga yang juga hidup bergerak di dalam setiap kita. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa pribadi Roh Kudus ada dalam setiap kita? Amin. Oh, puji Tuhan ya. Nah, kita akan belajar mengenal lebih jauh lagi siapa sesungguhnya pribadi Roh Kudus. Mari kita lihat dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13 ya. Ayatnya sudah tampil di layar, boleh kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Tetapi kalau Roh itu datang, yaitu Dia yang menyatakan kebenaran tentang Allah. Jadi pribadi Roh Kudus ini menyatakan kebenaran tentang Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau tidak karena Roh Kudus. Katakan amin yang setuju. Karena Roh Kudus yang sudah lebih dahulu hadir dalam hidup kita, maka kita bisa menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Juru Selamat satu-satunya dalam pribadi kita. Kalian akan dibimbingnya untuk mengenal seluruh kebenaran. Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi mengatakan apa yang sudah didengarnya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Saya bersyukur Bapak Ibu,
saya juga mengembalakan satu jemaat yang tidak begitu banyak jumlahnya di Bogor, dan selama bulan Januari memasuki tahun 2023 ini ada begitu banyak terobosan ya yang kami alami. Di bulan Januari itu saya membaptis 5 orang, dan baru kemarin saya membaptis 2 orang, dan mereka ini punya latar belakang gereja mainstream atau gereja tradisi. Tapi saya melihat karya Roh Kudus dalam hidup mereka, sehingga mereka pada akhirnya setelah mengikuti komunitas kelompok sel kami selama beberapa lama, pada akhirnya mereka menyerahkan diri untuk masuk dalam baptisan air. Ini sesuatu yang luar biasa ya, karena mereka sebetulnya sudah dibaptis tapi dengan cara dari gereja mereka berada ya, tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi saya katakan kepada mereka, kalau kita mau mengikuti teladan Yesus, kita harus taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lewat waktu Bapak Ibu, saya juga tidak pernah memaksa, saya juga tidak pernah menjanjikan sesuatu, tapi pada akhirnya dengan kesadaran mereka sendiri secara penuh, mereka menyerahkan diri untuk masuk dalam baptisan air. Dan saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus. Kami semua hanya alat, kita semua hanya alat di sini. Ya. Tapi yang menyadarkan mereka tentang kebenaran firman Tuhan itu Roh Kudus sendiri ya. Sesuai seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Nah, kita lihat sekilas tentang pribadi Roh Kudus ini ya. Nah, pribadi Roh Kudus ini adalah satu pribadi. Ia eksis, artinya apa? Dia ada sepenuhnya ya. Memiliki pengetahuan, kehendak, emosi, sama seperti kita mengenal pribadi seseorang ya. Dia punya pengetahuan, dia punya logika, dia juga punya emosi, perasaan, kehendak. Demikian juga dengan pribadi Roh Kudus. Ingat, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah ya, yang memiliki pengetahuan, memiliki kehendak, perasaan. Tapi satu hal yang perlu kita mengerti adalah dia juga berkuasa. Katakan bersama saya, berkuasa. Dia berkuasa untuk mengubah hati seseorang. Dia berkuasa untuk mengadakan sebuah mujizat. Tadi dikatakan oleh worship leader. Ya. Dia berkuasa untuk mencurahkan berkat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Ya. Ia adalah Allah sendiri ya. Kalau kita lihat dari bagan ini, kalau kita bicara tentang Tritunggal, Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ya. Yang kesemuanya adalah satu eksistensi ya. Tetapi memiliki peran yang berbeda-beda ya. Jadi dikatakan di situ Allah Bapa itu adalah Allah ya. Kita lihat di tengahnya itu ya. Allah Anak adalah Allah. Demikian juga Allah Roh Kudus, the Holy Spirit adalah Allah juga. Tetapi Allah Bapa bukanlah Allah Anak. Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukanlah Allah Bapa. Rasanya tidak mudah untuk dimengerti. Tapi saya percaya ketika Roh Kudus ada di dalam kita, kita diberikan satu pengertian dan satu keyakinan bahwa sesungguhnya mereka itu adalah Allah tiga di dalam satu. Makanya disebut dengan Trinitas. Amin Bapak Ibu. Sekali waktu saya akan jelaskan lebih jauh, tapi mari pada pagi hari ini kita akan belajar lebih jauh tentang pribadi Roh Kudus ya. Jadi pribadi Roh Kudus itu sudah ada sejak penciptaan. Bahkan dia adalah kekal, alfa dan omega ya. Kita lihat bagaimana kehadiran Roh Kudus dimulai dalam Perjanjian Lama ya. Dalam Perjanjian Lama ini tidak dijumpai istilah Roh Kudus, tetapi disebut dengan Roh Allah atau Roh Tuhan. Kita bisa lihat itu dalam beberapa ayat ya. Nah, dia ada sejak penciptaan manusia.
Bahkan tadi saya katakan dia Alfa dan Omega. Sebelum dunia ini ada, Roh Kudus sudah ada. Dia bersama dengan Allah Bapa, dia bersama dengan Allah Anak, ya. Di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, ya. Kalau kita boleh lihat dari Alkitab kita, saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini bicara siapa Bapak Ibu? Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Melayang-layang dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan mengerami, ya. Mengerami, seperti seekor induk ayam mengerami telurnya, ya. Kira-kira analoginya seperti itu. Nah, dunia ini, ya, saat penciptaan itu dia sudah dierami oleh Roh Allah. Dia ada di dalam kebenaran Allah. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-104 ayat 29 sampai 30 dikatakan begini. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi, ya. Jadi dunia yang sempat rusak karena kejatuhan Lucifer, malaikat, penghulu malaikat yang menjadi penyembah utama waktu itu dalam kerajaan sorga, ketika dia mau menyamai dirinya seperti Allah, dia dibuang ke bumi. Dan bumi ini menjadi rusak. Tapi waktu Allah menciptakan dunia ini, maka dunia ini direstorasi. Bumi ini direstorasi, diperbaiki kembali. Untuk apa? Dipersiapkan untuk tempat tinggal umat manusia. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, nanti dalam kerajaan 1000 tahun itu manusia itu ada di bumi atau ada di sorga? Ini sedikit menyinggung tentang eskatologi, tentang second coming, ya, kedatangan Tuhan. Siapa yang menjawab bahwa manusia itu ada di sorga? Siapa yang menjawab manusia itu ada di bumi? Puji Tuhan, ya. Yang lain belum angkat tangan, berarti masih bingung gitu, ya. Tapi saya mau katakan betul apa yang dikatakan Bapak Ibu. Manusia itu ada di bumi, di dalam kerajaan 1000 tahun. Bahkan langit baru dan bumi baru, atau yang disebut dengan Yerusalem baru, itu adanya di bumi, ya. Sorga itu hanya tempat sementara. Waktu kita mengalami rapture, pengangkatan, kita diangkat seketika bersama dengan Tuhan Yesus di awan-awan dan ada di sorga selama beberapa waktu lamanya. Tetapi pada waktunya nanti akan turun kembali Tuhan Yesus bersama orang-orang kudusnya untuk mengadili si jahat, ya, di bumi ini. Baru kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi bumi itu memang diciptakan dari awal untuk manusia. Bumi itu diciptakan sempurna adanya, tetapi karena dosa masuk dalam kehidupan manusia, maka bumi ini menjadi rusak. Kita lihat sekarang di mana-mana, ya, ada polusi, bukan hanya lingkungan, air, tanah, udara, ya, tapi juga bagaimana manusia berbuat dosa di sana sini. Ini karena dosa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi saya percaya Roh Kudus yang sanggup mempertobatkan atau menginsafkan manusia akan dosa, sehingga dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk apa? Supaya kita hidup dalam kebenaran, di dalam rancangan Allah yang sempurna. Jadi yang pertama, Roh Kudus hadir di era perjanjian lama. Untuk apa? Terlibat dalam penciptaan manusia. Dan yang kedua, dia menetapkan orang-orangnya, ya. Kita baca di salah satu kitab Bilangan, ya, Bilangan 11 ayat yang ke-25. Bilangan 11 ayat yang ke-25 dikatakan begini. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap kepadanya. Ya, jadi Roh Allah pada saat itu tidak turun kepada semua manusia, tetapi kepada orang-orang tertentu. Salah satunya Musa. Dia hinggap,
ya di dalam diri Musa. Kemudian apa? Diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Musa beserta dengan 70 tua-tua. Roh Allah hinggap dalam mereka. Dan ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tapi garis bawah ini, tetapi sesudah itu tidak lagi. Ya, jadi dia hanya hadir sementara. Di dalam dia memberikan tugas-tugas tertentu. Kita tahu Musa diberikan tugas tertentu untuk membangun tabernakel, betul? Ya, di situ ada ruang maha suci, ruang suci, dan juga halaman. Ya. Nah, ini adalah sesungguhnya gambaran daripada apa yang akan terjadi kemudian. Ya, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, itu bisa masuk ruang maha suci melalui salib Kristus. Karena apa? Salib Kristus sudah menyucikan, menguduskan kita. Lalu yang kedua apa? Di dalam perjanjian lama juga kehadiran Roh Kudus bukan hanya hinggap, ia juga memenuhi manusia. Seperti yang tertulis dalam Keluaran 31 ayat yang ketiga. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi Roh Kudus turun dalam kehidupan seseorang untuk memampukan orang tersebut melakukan apa yang Tuhan suruh untuk dia lakukan. Ya. Seperti misalnya membangun kemah suci tadi. Mereka nggak punya keahlian, mereka tidak mengerti, memiliki pengetahuan apapun tentang itu. Tapi ketika Roh Kudus turun, maka mereka dimampukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, saya kira ini juga berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu melakukan apapun dalam hidup ini. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Ya, melakukan tugas pekerjaan kita, memimpin keluarga kita, tanpa Roh Kudus semuanya akan mengalami kekacauan. Bahkan yang studi, yang kuliah sekalipun butuh kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Nah, berita baiknya di era perjanjian baru ini, di era gereja ini, Roh Kudus tidak hanya hinggap, tetapi dia menetap. Katakan bersama saya, menetap. Jadi Roh Kudus itu menetap di dalam diri saudara dan diri saya. Coba katakan sebelahnya, Roh Kudus menetap di dalam diri. Haleluya. Ya. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ya. Roh Kudus, roh yang luar biasa itu yang adalah Roh Allah sendiri menetap dalam kehidupan kita. Amin. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Bayangkan Roh Allah yang begitu besar, yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dia mau diam di dalam diri saudara dan saya. Bukan satu hal yang luar biasa. Ya. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita harus senantiasa berkomunikasi. Katakan bersama saya, berkomunikasi. Ajak bicara. Ya, jangan kita ngundang tamu nih ke rumah. Ayo Pak, silakan duduk ya Pak ya. Nanti saya ada kesibukan, saya mau mengerjakan sesuatu dulu. Kira-kira tamunya betah nggak? Nggak betah ya, paling 5-10 menit. Aduh, ini kok saya dianggurin begini. Mendingan saya pergi ke tempat lain. Ya, nah Roh Kudus ada di dalam kita, artinya kita harus berinteraksi dengan Dia, berkomunikasi, bahkan punya hubungan yang dekat, yang intim. Di dalam mengambil keputusan-keputusan penting, kita harus libatkan Dia. Katakan amin. Amin. Ya, di dalam kehidupan ini ada begitu banyak keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil, Bapak Ibu. Pekerjaan-pekerjaan tugas yang begitu besar yang harus kita lakukan. Kita harus libatkan Roh Kudus. Bahkan maaf ya, adik-adik yang masih kuliah mungkin di tempat, ada yang masih kuliah di tempat ini? Wah, semuanya udah lulus ya, puji Tuhan. Udah jadi sarjana semua nih. Haleluya. Oh, ada yang masih sekolah tuh, Mesiana ya. Roh Kudus itu dilibatkan dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah, dalam mengikuti pelajaran. Betul ya Mesiana ya? Waktu Roh Kudus dilibatkan, kamu bisa nggak melakukan tugas-tugas itu dengan baik?
Bisa, bahkan jadi anak yang cerdas, yang pandai. Katakan amin. Luar biasa kita punya pribadi Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Jadi kalau dalam perjanjian lama dia hanya hinggap, dia hanya memenuhi orang per orang secara sementara, ya. Tetapi dalam perjanjian baru ada berita baik, dia menetap dalam kehidupan orang percaya. Amin. Apa saja perannya dalam perjanjian baru, ya? Contoh, ini contoh yang ada dalam Alkitab. Di dalam kelahiran Yesus, ya kita ingat ya, Roh Kudus pada saat itu mendatangi perawan Maria, memberitahukan bahwa kamu akan mengandung seorang anak, ya, dan dia akan lahir tanpa hubungan suami istri. Karena apa? Anak ini berasal dari Roh Kudus. Anak ini berasal dari Roh Kudus. Coba kita sebentar buka dari Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-35. Kita baca bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-35. Yang sudah menemukan boleh katakan amin. 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Luar biasa. Ya. Jadi Yesus itu dilahirkan dari seorang perawan yang namanya Maria. Bukan karena hubungan suami istri, ya. Tapi karena Roh Kudus menaungi Maria. Dia adalah sepenuhnya manusia, tapi dia juga sepenuhnya Allah. Katakan amin. Amin. Ini yang membuat pribadi Yesus adalah pribadi yang istimewa. Roh Kudus berkuasa sepenuhnya dalam hidupnya, makanya dia tidak berbuat dosa. Nah, bagaimana caranya kita manusia yang fana ini juga tidak selalu jatuh dalam dosa ketika Roh Kudus memimpin dan menguasai hidup kita? Katakan amin. Lalu peranannya di dalam perjanjian baru yaitu dalam pelayanan Yesus. Kita tahu bagaimana Yesus melayani dengan penuh kuasa. Itu juga karena Roh Kudus. Dia mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Itu semua karena Roh Kudus berkarya melalui kehidupan Yesus di muka bumi pada saat itu. Lalu dalam kehidupan gereja, ada yang tahu kalau kita bicara tentang gereja itu bicara tentang siapa? Halo? Jemaat KB Live. Gereja itu adalah kita, ya. Kita adalah bait Allah, kita adalah gereja Tuhan. Tapi gereja juga bicara tentang kumpulan orang percaya seperti ini, ya. Ketika kita bersekutu itu juga gereja. Tapi yang terpenting yang kita harus tahu, gereja adalah pribadi kita, ya. Ini adalah gereja. Artinya apa? Tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Nah, kita harus senantiasa membuka diri kita, membuka hidup kita untuk Roh Kudus berkarya. Maka saya percaya hidup kita tidak akan sama lagi. Amen. Hidup kita akan diubahkan menjadi semakin hari seperti Yesus. Katakan amin. Amen. Lalu yang terpenting juga peranannya di dalam kehidupan pribadi, ya. Dalam kehidupan pribadi. Sebagai apa? Sebagai penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Mari kita buka dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Ini Yesus sendiri yang menyatakannya, ya, kepada murid-murid ketika itu. Aku akan minta kepada Bapa
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, saudara dan saya, mengenal Dia. Sebab apa? Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Tadi saya susah sampaikan beberapa kali. Dia akan diam di dalam hidup kita masing-masing. Dia akan menetap. Dia akan menjadi roh yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ya, tanpa Roh Kudus kita tidak akan sanggup melakukan satu kebenaran firman sekalipun. Saudara kan semua di sini hampir semuanya punya kendaraan ya. Nah, kalau punya kendaraan nggak pernah diisi BBM, kira-kira gimana? Nggak akan pernah bisa kemana-mana, betul? Makanya perlu diisi oleh BBM. Demikian juga dengan hidup orang percaya. Tanpa Roh Kudus, kita juga tidak akan pernah bisa kemana-mana. Tidak punya kemampuan, kesanggupan untuk melakukan apapun. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam kita, maka Dia yang akan menolong kita, memampukan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi Dia adalah penolong. Yang kedua adalah Roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Tadi kita sudah baca ayatnya. Lalu yang berikutnya, sebagai penghibur. Ada yang pernah mengalami kesusahan di sini atau nggak pernah? Kita semua dalam sepanjang hidup kita pasti mengalami masalah, tekanan, ya, penderitaan, mungkin kesusahan. Nah, dikatakan di sini Roh Kudus yang akan menghibur, Roh Kudus yang akan menguatkan. Ya. Saya kenal beberapa orang single parent, ya, seorang ibu yang sudah ditinggal pergi suaminya karena dipanggil pulang terlebih dahulu. Dia hidup dengan anak-anaknya, dan saya melihat bagaimana ada sebuah kekuatan di dalam dirinya ketika dia sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Roh Kudus yang menolong. Demikian juga mungkin para bapak-bapak yang ditinggal pergi oleh istrinya karena dipanggil pulang terlebih dahulu. Hidup dengan anak-anak mereka, tapi diberikan kemampuan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kita buka. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Nah, ini kita boleh baca bersama-sama. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yang sudah menemukan boleh katakan amin. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dalam bahasa Inggrisnya, you will receive power, kuasa, tenaga, dunamos dalam bahasa aslinya. Sesuatu yang memberikan efek ledakan yang dahsyat. Karena apa? Karena Roh Kudus di dalam kita. Sepanjang saya melayani hampir 26 tahun, saya melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kami. Memberikan kuasa, memberikan power, memberikan kemampuan. Setiap kali saya menerima tugas kepercayaan untuk melayani di berbagai tempat, saya selalu minta, Tuhan urapi aku dengan Roh. Berikan aku kemampuan, berikan aku hikmat dari kuasa Roh Kudus, supaya aku diberikan kesanggupan untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara dimanapun Tuhan utus. Nah, Bapak Ibu, kita akan menjadi saksi di Yerusalem, di lingkungan terdekat kita, rumah tangga kita, pasangan kita, anak-anak kita, waktu Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Amin. Lalu dikatakan
seluruh Yudea. Ini bicara tentang lingkungan yang lebih luas lagi dari lingkungan keluarga, teman-teman, ya, rekan kerja, saudara-saudara seiman. Ini bicara tentang Yudea. Bahkan dikatakan Samaria. Samaria ini bicara tentang orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, kami di rumah ada 2 orang asisten rumah tangga. Kami diberikan hati, walaupun mereka bukan orang percaya. Bahkan salah satu di antara mereka karena masih berusia muda, usia sekolah, karena satu dan lain hal dia tidak bisa melanjutkan studinya, kami carikan sekolah. Ayo, kamu ambil paket C. Kamu ikut ujian kesetaraan. Ya. Puji Tuhan, minggu lalu kami daftarkan dia di satu yayasan yang dimana nanti bulan Juli tahun ajaran baru dia bisa mengikuti pelajaran 2 kali dalam 1 minggu. Dan ada semacam kelegaan. Kami juga tidak berusaha mengikat dia untuk kamu tetap ada di usaha kami ini yang kami lakukan. Kamu bebas menentukan pilihan. Dan puji Tuhan, dia kami daftarkan di sebuah yayasan yang tidak memungut biaya 1 sen pun. Luar biasa, Tuhan bisa buka jalan. Amin. Tadi juga saya cek dari Google ya, di mana aja nih ada yang mengenakan biaya sekian, tapi tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Ada satu tempat dan tidak jauh juga dari kota di mana kami tinggal. Ini sesuatu yang luar biasa. Kami mau jadi berkat juga buat orang-orang yang belum percaya sekalipun. Menunjukkan kasih kami kepada mereka. Saya percaya itu semua karena Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang mengingatkan, yang memberikan rasa iba, yang memberikan belas kasihan kami kepada orang yang tidak seiman. Amin. Apalagi kepada orang-orang saudara seiman. Amin Bapak Ibu. Amin. Sumber kuasa itu kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang berikutnya adalah peranannya dalam pelayanan kita. Ya, Dia memilih kita, Dia menetapkan kita, Dia mengurapi dan memberi kuasa. Tadi saya sudah sampaikan, ya. Ia memberi perintah. Di dalam Kisah Rasul 11 ayat yang ke-12, di dalam pelayanan rasul-rasul gereja mula-mula ketika itu, lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang, dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dia meneguhkan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia memerintahkan, dia memberikan arahan, petunjuk, guidance untuk kita berjalan mengikuti apa yang disuruhkan. Dalam setiap kehidupan kita membutuhkan bimbingan. Kita membutuhkan tuntunan. Ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Roh Kudus, kita akan menerima bimbingan dan tuntunan itu. Amin. Sehingga kita tidak salah jalan. Sehingga kita tidak mengambil keputusan yang keliru dalam hidup ini. Lalu yang berikutnya, tadi dikatakan Ia memberi perintah, lalu yang berikutnya Ia memimpin, ya. Juga di dalam kehidupan gereja mula-mula ketika itu. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai yang ke-7 saya akan membacakan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia yang mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus, ya, Roh Kudus juga disebut dengan Roh Yesus, tidak mengizinkan mereka. Jadi waktu Roh Kudus bilang jangan lakukan, kita juga harus taat. Amin. Bahkan kelihatannya sesuatu yang baik, ya. Oh, ini sesuatu yang baik Tuhan yang aku harus lakukan. Tapi kalau bukan dari Roh Kudus dan Roh Kudus mencegah kita untuk tidak melakukannya, jangan lakukan. Jadi Roh Kudus juga memberikan peringatan kepada kita. Dia bukan hanya memimpin kita, tapi dia juga mengingatkan kita. Nah, dampaknya apa? Ketika Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Dampaknya apa? Slide yang berikutnya. Yang pertama, doa kita diubahkan. Ya. Karena doa-doa yang kita naikkan bukan hanya untuk memuaskan kepentingan diri kita,
Tetapi doa-doa yang kita naikkan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Menolong untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami sekali waktu ada satu event kita mau berdoa, tapi kita nggak tahu apa yang harus kita doakan. Ya, saya beberapa kali ngalamin itu. Tapi waktu kita sudah menerima karunia bahasa roh, berapa banyak di sini yang sudah menerima karunia bahasa roh? Oh puji Tuhan, ada beberapa. Ya. Waktu kita berbahasa roh, ya, saat itu tiba-tiba Roh Kudus memberikan kita hikmat. Ya. Apa yang harus kita doakan? Siapa yang harus kita kunjungi? Betul? Siapa yang harus kita berikan pertolongan? Kami banyak sekali melayani orang-orang seperti itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ada satu keluarga yang sedang kami coba layani, ya. Dia adalah orang yang berkecimpung juga dalam dunia usaha kecil menengah, ya. Setiap kesempatan kami coba datang, ya, walaupun membeli produk-produk yang sederhana yang ditawarkan, tapi kami melihat ini orang butuh pertolongan. Dan saya percaya itu Roh Kudus. Ya. Kami coba berkomunikasi, ya. Kadang-kadang dia kan kalau kita datang, wah ada pelanggan-pelanggan yang ini Pak Pendeta ini. Saya bilang nggak perlu digembar-gemborkan, ya. Yang penting kamu tahu siapa kami, tapi kami mau membagikan kasih kami kepadamu. Kami mau menolong engkau. Saya tahu kamu ada dalam masalah. Kamu terikat begitu rupa dengan pekerjaan kamu, dengan usaha, sehingga kamu tidak memiliki waktu, ya, untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk mengalami kasih Tuhan dalam hidup. Ayo, sekali-sekali datang bergabung dengan komunitas kami. Dengan cara apa? Kami beli produknya. Ayo, nanti minggu kesekian kamu datang, kamu bawa produk kamu. Kita harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Amin. Jadi kita menjangkau jiwa itu lewat hubungan, Bapak Ibu. Kita nggak bisa serta-merta bawa Alkitab lalu kita mulai injili mereka. Nggak bisa. Bukan lagi seperti itu caranya. Kita harus bangun hubungan dengan mereka. Ayo, anak-anak muda di sini banyak teman-teman, bangun hubungan. Tunjukkan kasihmu lewat perkataan dan perbuatan. Mereka akan tertarik, oh ternyata orang Kristen punya kasih. Orang Kristen punya kepedulian. Orang Kristen punya belas kasihan, punya perhatian. Itu yang dibutuhkan orang-orang di luar sana hari-hari. Jadi waktu kita mencoba membangun hubungan dengan mereka, saya percaya Roh Kudus akan memberikan kita hikmat, tuntunan. Ayo, ini yang harus kamu lakukan. Doa kita diubahkan. Dan tadi saya sudah sampaikan juga, doa kita itu diselaraskan dengan kebenaran firman, dengan kehendak Tuhan. Lalu doa kita juga berkuasa, ya. Bukan hanya sekedar doa rutinitas, tetapi ada kuasa Allah yang bekerja, ya. Kami setiap hari Senin malam jam 7:30 sampai 8:30, 1 jam saja kami mengadakan doa pujian penyembahan lewat Zoom, ya. Kami biasakan ini. Ayo, apa pokok-pokok doa yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hatimu, dalam pikiran, kita doakan itu, ya. Termasuk untuk jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Lalu yang berikutnya apa? Yesus dimuliakan, ya. Ia akan menolong kita tatkala kita menjadi saksinya Tuhan. Yesus yang ditinggikan, bukan kita, tapi Yesus. Lalu yang berikutnya adalah rencana Allah dinyatakan. Tadi di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, ia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang, ya. Jadi ayo kita sama-sama berdoa supaya rencana Allah dinyatakan dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini. Yang terakhir, ada 5 fungsi Roh Kudus. Yang pertama, dia itu sebagai evangelis atau pembawa kabar baik. Tadi Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 kita sudah baca, ya. Kamu akan menjadi saksimu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini
Ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Reinhard Bonnke tentang Holy Spirit, tentang Roh Kudus. Kita tahu Reinhard Bonnke almarhum dipakai Tuhan mengadakan KKR yang luar biasa. Jutaan orang di Afrika dimenangkan lewat pelayanan. Dan dia tulis sebuah buku tentang Roh Kudus. Karena dia mengalami bukan hanya pengalaman iman, tetapi bagaimana dia mengalami kuasa di dalam pelayanan karena Roh Kudus menyertai. Amin. Yang pertama dia sebagai pembawa kabar baik. Yang kedua sebagai pembaharu. Dia yang akan terus-menerus membaharui hidup kita sebagai orang percaya. Ya, tadi saya katakan hidup kita tidak akan sama lagi. Hidup kita akan terus-menerus diperbaharui. Ya, bukan hanya usia yang bertambah, tetapi usia rohani kita pun akan semakin bertumbuh. Katakan amin. Semakin dewasa dalam Tuhan. Lalu yang berikutnya, karismatis, artinya pemberi karunia-karunia. Ayo, tadi ada beberapa yang belum angkat tangan, belum menerima karunia bahasa roh. Ayo, miliki kerinduan. Nanti kita sesaat sebelum mengakhiri ibadah ini, kita minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan berikan aku karunia-karunia. Bukan hanya karunia bahasa roh, karunia kesembuhan, karunia marifat, betul? Ada 9 karunia yang Tuhan berikan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. Karunia berkata-kata dengan hikmat, minta itu. Tuhan pasti berikan ketika kita sungguh-sungguh rindu. Amin. Lalu pedagogis artinya apa? Dia juga mengajar. Ya. Saya melihat dan mengalami sendiri bagaimana Roh Kudus memanggil saya kurang lebih 26 tahun yang lalu. Dia mengajar, dia memperlengkapi, bahkan memberikan saya hikmat ya, untuk terus mengembangkan diri. Karena saya tahu pelayanan ke depan akan lebih dinamis. Pendekatan kepada anak-anak muda ini penting. Bagaimana kita membekali anak-anak muda, mengajar mereka tentang hidup dalam kebenaran. Karena kita nggak akan hidup selamanya Bapak Ibu, tapi anak-anak kita akan menjadi penerus. Kita harus memperlengkapi mereka, mengajar mereka. Lalu yang berikutnya terakhir adalah organisatoris, artinya apa? Yang mengatur segala sesuatu. Nanti ayatnya bisa baca di rumah karena waktu. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan 3 hal ini. Yang pertama, jadikan Roh Kudus sebagai penuntun dalam hidup keseharian kita. Day by day. Terus minta Roh Kudus menuntun, memimpin kita. Yang kedua, minta Roh Kudus untuk menolong dan memampukan hidup. Memampukan kita untuk hidup sesuai firman Tuhan. Karena orang-orang yang hidup berpadanan dengan firman Tuhan akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan akan mengalami banyak mujizat dalam hidup. Dan yang terakhir, kuasa Roh Kudus adalah sumber kekuatan. Mari dalam kita menghadapi tantangan kehidupan yang tidak semakin mudah, kita minta Roh Kudus memampukan kita, memperlengkapi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan pemuliaan bagi Tuhan. Mari bisa undang worship leader, kita akan naikkan sebuah pujian yang tadi Roh Kudus, Roh hadir di sini. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Katakan sekali lagi, Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kau penghiburku, penolongku, diutus Bapa.
Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima. Terima kasih untuk pengurapan Roh Kudus yang turun atas setiap kami. Berikan kami kuasa itu. Berikan kami kemampuan untuk kami menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu, memperlengkapi kami, menghibur kami, memberikan kekuatan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau tinggal di dalam setiap kami. Engkau berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk umat-Mu yang ada di tempat ini, di GBI Live. Kiranya Tuhan terus menolong, memampukan mereka untuk hidup dalam seluruh kebenaran-Mu. Untuk mereka boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Jadi garam dan terang yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan dampaknya dalam kehidupan bersama dengan Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Junianto Naibaho sebagai gembala di tempat ini. Tuhan terus urapi. Amin. Tuhan terus berikan hikmat. Tuhan terus mampukan beliau kemanapun Kau utus hamba-Mu ini. Berkati bersama dengan istri dan ketiga anaknya. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas keluarga ini. Pengurapan-Mu berlimpah. Demikian juga dengan penggembalaan yang di tempat ini Tuhan, dengan para tim yang ada. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan berikan kesehatian untuk mereka juga boleh menuai jiwa-jiwa. Kami percaya gereja ini menjadi gereja yang menuai di akhir zaman. Tempat-tempat yang kosong akan diisi oleh jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Bapa. Nama Tuhan ditinggikan atas gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami memberkati pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet menterinya, anggota DPR, MPR, aparat TNI Polri, pemimpin daerah dari mulai pusat sampai tingkat RT RW Tuhan. Kami percaya roh takut akan Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Berkati para pemimpin rohani Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau yang terus mengurapi, memampukan mereka, memimpin kami semua untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan sebelum kami pulang berpisah untuk kembali ke rumah tangga kami masing-masing, kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan Yesus memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan Yesus memberikan kasih karunia dan memberikan